warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Rowindo. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita umatnya beribu-ribu nikmat yang tiada terkira. Salam serta sholawat tidak lupa kami tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Gini guys, lagi-lagi saya akan berkomentar atau memberikan solusi atau memberikan satu wawasan bahwa akhir-akhir ini adalah 2020 adalah salah satu musim pilkada atau pilihan kepala daerah. Khususnya di kota Kediri atau di Kabupaten Kediri tidak lupa juga akan mengadakan pilkada tahun 2020, di mana mungkin guys juga sudah mendengar atau melihat bahwa di daerah Kabupaten Kediri itu akan terjadi pasangan tunggal. Jadi di sini saya akan membahas atau mengomentari fenomena pasangan tunggal, fenomena calon tunggal. Jadi sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Pilkada Kabupaten Kediri 2020, sebelumnya akan saya beri sedikit kilasan bahwa bakal calon itu kalau mau ingin menyalonkan kepala daerah itu harus melalui mekanisme atau diusung oleh salah satu parpol yang ada di dewan, dan parpol sendiri bisa mengusung salah satu bakal calon bila memperoleh 20% kursi dari keseluruhan dewan. Dan kalau tidak bisa sendiri dan juga harus bergabung dengan parpol lain supaya mendapat 20%. Jadi fenomena calon tunggal itu sudah terjadi 2018 yang lalu guys. Jadi 2018 tahun kemarin itu kurang lebih ada sekitar 11 calon tunggal, dan 11 calon tunggal itu hampir semuanya adalah petahana, dan alhamdulillah yang di Makassar itu tahun kemarin itu yang menang itu lucunya atau anehnya adalah bumbung kosong guys. Jadi di sini saya akan membahas fenomena calon tunggal khususnya di Kabupaten Kediri. Jadi KPU sendiri sudah mengesahkan atau membolehkan adanya calon tunggal. Jadi saya pribadi itu sebenarnya tidak suka dengan calon tunggal itu, atau bahkan saya itu menolak. Tapi saya tidak terlalu beremosi karena saya juga Pancasialis. Jadi toleransi. Nanti dikira saya tidak toleransi atau tidak Pancasialis kalau menolak calon tunggal. Jadi saya pribadi sebenarnya menolak adanya calon tunggal. Karena mengapa? Selama ini tuh kalau ada calon tunggal tuh kebanyakan dia petahana. Jadi gini guys, saya itu sebenarnya tidak menolak calon tunggal, walaupun saya itu lebih suka tidak ada calon tunggal. Jadi saya itu bisa menerima atau berlapang dada kalau calon tunggal itu memang punya kemampuan yang luar biasa, baik secara skill, kemampuan di segala bidang yang bikin merinding atau lari tunggang calon atau lari tunggang langgang kandidat-kandidat lainnya. Jadi calon tunggal itu
baru luar biasa bila memang dia itu punya kemampuan baik secara skill, materi, karir politiknya itu memang bikin calon-calon lainnya itu tidak berani melawannya, dan ini adalah bisa diterima. Yang tidak bisa diterima atau lucu atau aneh bahkan mencurigakan itu adalah adanya calon tunggal itu yang punya kemampuan pas-pasan baik skill maupun materi. Bahkan sebelah itu jadi calon tunggal itu dia hanya membawa poster besar atau baliho besar yang ada di belakangnya. Jadi kalau guys itu pergi jalan-jalan tuh sering melihat ada seorang kandidat itu di belakangnya ada gambar besar di belakangnya itu. Ya mbahnya, ya bapaknya, ya kakeknya, dan ini yang lucu. Bahkan mencurigakan. Jadi seorang calon tunggal yang hanya mengandalkan nama besar di belakangnya itu kok bisa jadi calon tunggal. Nah ini aneh. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Jadi politik itu tidak ada teman abadi guys. Jadi yang ada itu kepentingan pribadi. Tapi pada dasarnya politik itu ada dua, politik sehat dan politik tidak sehat. Jadi di sini guys, kalau ada calon tunggal itu yang punya kemampuan pas-pasan baik secara skill maupun materi, tapi bisa jadi calon tunggal itu patut kita curigai. Ada apa ini? Nah, mungkin saja calon tunggal itu memang sudah didesain atau diskenario akan supaya terjadi calon tunggal. Dalam hal ini adalah terjadi gerilya-gerilya politik, lobby-lobby politik untuk merangkul semua partai dengan tujuan menghadirkan atau menciptakan calon tunggal. Dan ini adalah salah satu bentuk kebohongan demokrasi ataupun mengkebiri demokrasi. Dan ini yang dirugikan siapa guys? Selain mengebiri demokrasi, ini yang dirugikan adalah aspirasi rakyat sebenarnya. Jadi gini guys, jadi pemilu itu adalah, atau demokrasi itu adalah kedaulatan itu di tangan pemilih guys, di tangan rakyat atau di tangan pemilih. Jadi kedaulatan itu bukan di tangan parpol. Jadi parpol itu hanya sebagai kendaraan atau tumpangan bagi pemilih untuk menampung aspirasi maupun bakal calon, dan kendaraan atau partai itu membawa ke satu tujuan, yaitu membawa aspirasi para rakyat atau pemilih itu ke satu tujuan. Jadi di sini sebenarnya guys ya. Jadi kalau adanya calon tunggal itu sebenarnya itu yang itu memangkas separuh dari aspirasi rakyat. Mengapa kok memangkas separuh aspirasi rakyat? Karena adanya calon tunggal itu sama dengan ini adalah pemaksaan kehendak. Jadi efek dari calon tunggal itu kalau para pemilih atau rakyat itu tidak suka dengan calon tunggal itu, jadi mayoritas atau kebanyakan selama ini tidak memilih. Yang terjadi adalah membludaknya golongan golput. Jadi banyak yang tidak memilih atau golput. Jadi gini guys sebenarnya. Jadi KPU sendiri sudah membolehkan calon tunggal. Dalam hal ini adalah sebenarnya kembali lagi kepada pemilih ataupun rakyat. Jadi saya katakan tadi bahwa kedaulatan itu di tangan pemilih atau di tangan rakyat. Kalaupun kita itu tidak suka dengan calon tunggal, karena calon yang ada itu cuma satu, dan itu tidak sesuai dengan aspirasi pemilih ataupun tidak
sejalan dengan pemikiran Anda ataupun mencurigakan, ya Anda itu boleh memilih bumbung kosong dan ini tidak dilarang. Jadi kalau Anda tidak suka dengan calon tunggal, Anda memilih bumbung kosong itu dibolehkan dan tidak dilarang. Jadi di sini sebenarnya adalah bila nanti calon, jadi 50% bumbung kosong itu sudah bisa memenangkan pemilihan. Kalau calon tunggal itu 51% itu harus dapat bila ingin menang. Jadi kalau yang menang itu bumbung kosong, nah nanti pilihan itu akan diulang tahun depan atau menunggu keputusan dari KPU kapan pemilihan lagi diulang. Jadi di sini sebenarnya guys, jadi kita sebagai seorang pemilih itu harus cerdas. Jadi harus bisa membaca situasi, mendeteksi ada apa ini sebenarnya kok akhir-akhir ini kok banyak sekali calon tunggal. Apakah syarat-syarat bakal calon itu memang memberatkan? Karena gini guys, kalau bakal calon itu kalau mau mencalonkan diri itu ya harus bayar mahar ke partai guys. Apakah mahar itu terlalu besar, akhirnya banyak yang tidak berani mencalonkan diri, dan mungkin salah satu penyebabnya. Jadi di sini sebenarnya kita adalah sebagai seorang pemilih yang cerdas, yang ikut bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan negara, yang ikut bertanggung jawab atas stabilnya iklim demokrasi. Sebenarnya kita itu, atau saya pribadi, menolak adanya calon tunggal. Karena ini ke depan itu sangat tidak baik. Selain jadi presiden yang buruk bagi demokrasi yang akan datang, itu bahwa calon tunggal itu sangat mencurigakan. Kenapa sangat mencurigakan? Karena seakan-akan para parpol itu tidak menghiraukan pemilih. Jadi tidak memandang sebelah mata para pemilih. Jadi dikira itu dia sendiri yang dapat menentukan calon. Padahal memilih pemimpin itu adalah untuk menciptakan satu pemilih yang istiqomah, pekerja keras, bisa dipercaya, bahkan mampu membawa suatu daerah itu ke dalam keadaan yang makmur, aman, sentosa. Itu ya harus dipilih oleh para pemilih, karena aspirasi rakyat itu sangat menentukan tercapainya suatu kehidupan yang baik. Jadi kita sebagai pemilih harus cerdas, tanggap, bisa mendeteksi, jangan sampai calon tunggal itu memang direkayasa, diskenario bagaimana caranya supaya terjadi calon tunggal. Dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan dalam terwujudnya memilih atau terwujudnya seorang pemimpin yang dapat membawa suatu daerah itu ke dalam suatu keadaan yang lebih baik. Jadi secara pribadi saya memang tidak suka dengan calon tunggal, karena efeknya ke depan itu sangat tidak baik. Dan calon tunggal itu bahkan berpeluang besar menciptakan satu lobby-lobby atau gerilya-gerilya politik yang tidak cerdas. Jadi inti dari pembicaraan saya tadi adalah yang pertama, jadi calon tunggal itu boleh saja asalkan tidak ada rekayasa. Dan yang kedua, saya pribadi menolak adanya calon tunggal. Mengapa? Karena calon tunggal itu adalah mengkebiri demokrasi dan memangkas separuh aspirasi rakyat yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kita sebagai pemilih jangan mau dibodohkan
Hanya ambruk sana, ambruk sini, dikasih amplop, kaos atau sembako aja sudah enggah-enggih. Karena satu tusukan Anda di bilik suara, 1 menit atau 2 menit itu menentukan masa depan daerah Anda. Karena keliru Anda memilih, nanti efeknya Anda sendiri yang menanggung. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kata, ucap, atau sikap yang tidak mengenakan mripat, saya pribadi Rowindo mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena tidak ada manusia yang sempurna selain makhluk Allah, yaitu malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.